Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, kali ini kita akan membahas seorang waliullah kedua setelah Sunan Gresik. Beliau adalah Sunan Ampel yang merupakan salah satu dari wali songo pilihan penyebar agama Islam di Indonesia. Seperti apa riwayat dan karomah yang dimilikinya? Langsung aja jangan berlama-lama, kencengi volume, siapin nipok hitam, and stay here. This is Topan Asfi Story. Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Champa, Vietnam. Beliau menjadi pemimpin wali songo menggantikan Sunan Gresik yang wafat pada tahun 1419. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin Asyamarkendi dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dwarawati, istri Bre Kertabumi, Raja Majapahit. Dalam catatan kronik Tiongkok dari Kelenteng Sampokong, Sunan Ampel alias Bong Swiho, cucu dari Haji Bong Takeng, seorang Tionghoa yang ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa di Champa oleh Sampobo. Sedangkan Yang Mulia Ma Hongfu, menantu Haji Bong Takeng, ditempatkan sebagai duta besar Tiongkok di pusat kerajaan Majapahit. Sedangkan Haji Gang Encu juga telah ditugaskan sebagai kapten Tionghoa di Tuban. Haji Gan Encu kemudian menempatkan menantunya Bong Swiho sebagai kapten Tionghoa di Jantung Bangil. Asal-usul Sunan Ampel. Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa, Maulana Malik Ibrahim ke Champa, Vietnam Selatan, dan adiknya Maulana Ishak berdakwah di Samudra Pasai. Di kerajaan Champa, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Champa, yang akhirnya mengubah kerajaan Champa menjadi kerajaan Islam. Akhirnya dia dijodohkan dengan putri Raja Champa. Lahirlah Raden Rahmat. Di kemudian hari Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa tanpa diikuti keluarganya. Nah, jadi Sunan Ampel masih di Vietnam nih guys. Sunan Ampel atau Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya Dyah Dwarawati. Dyah Dwarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Bre Kertabumi. Satu hal yang paling diingat dari ajaran Sunan Ampel yaitu Moh Limo atau Molimo. Moh artinya tidak mau, limo artinya lima. Adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu. Yaitu yang pertama moh mabok, tidak mau minum minuman keras, khamr dan sejenisnya. Yang kedua moh main, tidak mau main judi, togel, taruhan, slot dan sejenisnya. Yang ketiga moh madon, tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian dan sejenisnya. Yang keempat moh madat, tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. Yang kelima moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, merampok dan sejenisnya. Sunan Ampel merupakan keturunan ke-22 dari baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sunan Ampel memiliki darah Uzbekistan dan Champa dari sebelah ibu, tetapi dari ayah leluhur mereka adalah keturunan langsung dari Ahmad Al-Muhajir, Hadramaut, yang berarti mereka adalah termasuk keluarga besar Sahadah Balawi. Sementara keturunan dari Sunan Ampel adalah istri pertama yaitu Dyah Chandrawati alias Nyai Ageng Manila binti Arya Teja Al-Abashi, yang memiliki putra yang pertama Maulana Mahdum Ibrahim atau Raden Mahdum Ibrahim yang bergelar Sunan Bonang atau Bong Ang. Yang kedua yaitu Syarifuddin atau Raden Kasim yang bergelar Sunan Derajat. Yang ketiga Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka atau Nyai Ageng Manyuran.
Yang keempat adalah Siti Mutmainah. Dan yang kelima adalah Siti Hafsah. Sementara dari istri kedua, Yah Karimah binti Ki Kembang Kuning, memiliki putra yang pertama Dewi Mutasyiyah atau istri Sunan Giri. Yang kedua Dewi Ashikah atau istri Raden Patah. Yang ketiga Raden Husamuddin atau Sunan Lamongan. Yang keempat Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak. Yang kelima Pangeran Tumapel atau Pangeran Lamongan atau Syed Maulana Hamzah, ayah dari Sunan Tembayat. Dan yang keenam adalah Raden Fakih. Sunan Ampel merupakan salah seorang wali songo dengan karomah yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Sunan Ampel dikenal memiliki karomah yang bisa berjalan di atas air sungai. Saat hendak berdakwah, Sunan Ampel bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berlarian di tepi sungai. Orang tersebut mencoba berjalan di sungai untuk menyeberangi sisi lain sungai. Tetapi ketika sebagian besar sungai mengalir melewatinya, dia jatuh dan berenang kembali ke tepian. Ia melakukan hal yang sama berulang-ulang hingga suatu hari Sunan Ampel datang mencari laki-laki itu. Sunan Ampel bertanya kepada pria itu apa yang dia lakukan. Dan pria itu menjelaskan bahwa ia sedang belajar berjalan di sungai untuk mencapai hulu sungai. Sunan Ampel kemudian menjelaskan bahwa pria itu telah menyia-nyiakan 12 tahun belajar menyeberangi sungai. Mendengar penjelasan Sunan Ampel ini, pria itu sangat marah dan mengusir Sunan Ampel. Tak lama kemudian Sunan Ampel mendekati pria itu dengan berjalan di tepi sungai lagi. Melihat aksi Sunan Ampel ini, orang tersebut menjadi kagum dan terheran-heran dengan ilmu yang dia gunakan oleh Sunan Ampel. Sehingga orang tersebut langsung mengejar Sunan Ampel dengan berenang hingga ke hulu sungai. Orang tersebut bersujud dan meminta maaf kepada Sunan Ampel sembari menanyakan ilmu apa yang digunakan oleh Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel menjelaskan bahwa semua itu merupakan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Ampel kembali menjelaskan bahwa manusia diberi akal dan pikiran oleh Allah untuk bisa melakukan hal yang mereka inginkan. Sunan Ampel menyebutkan bahwa untuk mencapai ke hulu sungai, dirinya hanya perlu mengambil beberapa potong bambu, kemudian merakitnya agar ia sampai ke hulu sungai. Setelah mendengar penjelasan dari Sunan Ampel tersebut, orang itu seketika terdiam menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya. Langsung saja orang tersebut menjadi sadar atas ucapan dari Sunan Ampel ini. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Guys, demikianlah perjalanan Sunan Ampel dalam menyiarkan agama Islam di Indonesia. Cukup sekian konten kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.